Oke guys, balik lagi bersama gue Sulaiman Albani. Ini di SA Podcast di Posa ya. Hari ini gue kedatangan temen baru ya. Buat sekitar mungkin untuk pembicaraan yang lebih kepada pengalaman atau gimana gitu ya. Dan orang ini menurut gue dia adalah rekan kerja gue, yang lebih spesifiknya orang yang bener-bener kayak baru banget gitu dalam kehidupan gue, dan gue bakalan ungkit semua cerita tentang dia gitu, mau itu dari hal apapun. Langsung aja sikat gitu kan, kalau ibaratkan kita panggil aja langsung teman gue. Bro. Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nih untuk Ini pertama, suara ya. Minum dulu ya. oke. Gimana? Untuk mempersingkat waktu nih ya, gue pengen kenalan gitu, kawan-kawan juga di luar sana pengen tahu gitu lu tuh sosoknya seperti apa, perkenalan diri atau Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sep Solihin, Ya. atau bisa singkat aja ASL ya. Oke. Aslinya dari Tasik. Saya ngerantau ke Bandung buat kerja. Hmm. Kita kenalnya bagaimana? Kita kenal di BNBB BNBB. ya. Ya, burger ya. Ya. Tempat kerja yang baru gitu. Oke. Di masa pandemi ini akhirnya ada juga tempat kerja yang buka gitu, buka Ya. lowongan. Bener. Karena kan udah setahun ini, jujur aja ya, mungkin nggak cuman kita berdua Ya. atau di sekitar kita ya, pasti semua orang di dunia ini lagi krisis gitu. Ya, krisis uang. Kerjaan susah, ya otomatis pendapatan juga susah. Tapi yang satu yang ngalir, Apa? hutang. Hutang terus Ya, gitu benar, kan, benar. hutang terus Ya. harus dibayar kan. Hutang terus, pemasukan nggak ada gitu. Macam tadi. Nah itu kan zaman Iya, pandemi ini benar-benar ya, dunia dicoba, Digemparkan lah. digemparkan, dicoba, ya, batin bergejolak. Benar. Di saat jujur aja nih, pas corona kemarin tuh lagi seneng-senengnya punya gaji tetap gitu ya, di suatu perusahaan yang bukan di burger yang ini. Iya. Kan sebelum kesini masih kerja di tempat lain yang Ah. tetap lah. Terus kira-kira nih panjang nih, punya gaji segini, kayaknya punya motor bagus nih. Iya. Saya kan udah lama kerja tapi nggak punya motor sendiri kan. Nah, akhirnya ngambil lah motor. Udah ngambil motor bulan Juli. akhir Desember udah sampai ke lunas 6 bulan. Nah, bulan Februari udah kabar corona melebar gitu kan. Terus memperluas gitu. memperluas gitu. Terus tapi mempersempit apa ya, langkah kita gitu. Nah, dari situ pemotongan gaji, terus pemotongan karyawan udah mulai ada di situ mulai Iya. pusing. Stres Nah, lah. ini motor udah setengah jalan nih. Iya. Bayangin aja 1,5 juta. 1,5 juta dari gaji 3 juta. Iya. Nah, dari gaji 3 juta itu setengahnya itu kan bisa buat makan, ngirim orang tua, Bayar mesti yang kosan paling- juga. ya bayar kosan gitu. Jadi emang 3 juta itu emang udah pas lah gitu, nggak ada udah lebihnya lagi. di-manage, Nah, udah di manage pasti. Punya motor 1,5 tahun, cicilan 1,5 juta tuh udah sama biaya hidup gitu. Jadi 3 juta pas lah gitu, nggak lebih, asal kita ya bulan April di cut gitu, udah nggak perpanjang. Sad gitu ya. Sad banget, sad, bingung ya gitu ya, nggak sampai stres. Alhamdulillahnya. Nah, tahu sih 3 bulan nganggur. Dari 3 bulan itu, 3 bulannya itu kan harus dibayar tuh kan. Bayangin 1,5 juta 3 bulan gitu kan. Dari mana duit kan? Iya. Muter otak. Pertama nih cair lah. Kedua ngandelin gaji terakhir.
ya untung aja ada gitu. Bulan Ada ketiga sambutan. bulan ketiganya nah itu yang bingung nih. Bulan ketiganya nggak dibayarin. Tapi alhamdulillahnya 3 bulan itu nyari kerja, alhamdulillah dapat kerja. Dapat di sini itu. Ya bukan beda lagi. Oh, beda lagi. Di apotek. Oh, di apotek. Di apotek gaji cuma 1,5. Bayangin aja satu harinya tuh 50.000. Ya. 50.000 uang makan 10.000 jadi 60.000 ya. Ya. Nah kalau masuk, kalau nggak masuk kan dibayar. Ya. Jadi kadang-kadang sebulan tuh bisa dapat 1,5, paling gede paling pernah dapat 1,3. 1,3. Sedangkan bayar motornya 1,6. Ya. Pusing gitu. Berarti nggak makan dong kalau misalkan dibayarin motor. Ya alhamdulillah sih makan masih bisa makan. Masih bisa makan. Itu udah jalan ya. Iya. Nggak tahu jalannya ya, mungkin Tuhan itu ngasih cobaan tapi ngasih makan tetap gitu. Masih ada rezeki. Rezeki masih ngalir gitu. Walaupun secara manusia hitungan manusia itu nggak cukup lah. Bayar motor 1,5, gajinya juga 1,5. Belum lagi bayar kosan, belum lagi makan, belum lagi bla bla gitu lah. Kuota lah apa gitu. Tapi alhamdulillah cukup. Gitu. Ya era pandemi ini tuh bener-bener kayak merugikan semua pihak ya. Bisa jadi dibilang kayak gitu ya, karena ketika kita udah nyaman di pekerjaan kita, ketika kita udah kayak enak nih dengan gaji sekian atau gimana gitu ya, tapi Nah, si ayam nih. sorry guys, ada gangguan. Jadi ketika kita sedang berjuang menikmati nikmatnya gaji atau gimana, datanglah si corona ini atau si COVID-19 ini yang ngerubah nasib semua orang gitu. Kayak yang asalnya gaji sekian jadi dipotong lah, jadi karena sepi kan, karena sepi jadi dipotong. Terus ada yang dipotong ya ada yang setengah gaji kan. Terus ada juga yang pemutihan kayak pemecatan karyawan ya, karena ini termasuk ya karena nggak laku atau gimana sih produknya gitu kan. Iya emang Bahkan kan sepi lah gitu. Iya. Harga jualnya makin kalau menurun. yang kemarin mah store yang kemarin kebetulan jalan kan pada ditutup, Ya, otomatis yang beli susah. iya benar. Terus kedua pemerintah kan harusnya masih jalannya online lah, online semua. Jadi nggak boleh makan di situ. Dari makan di situ udah nggak bisa, online juga Gojek Grab gitu kan, lewat sana juga nggak bisa karena jalan ditutup. Nah udah Bingung. nggak ada pemasukan, nggak ada yang beli, nggak ada, jarang, paling ada 1-2 Ya. ya. Bayangin aja restoran segede gitu, Ya. disebutlah tempat kerja itu namanya brand ayam yang paling gede Ya, di ya. Indonesia ya. Salesnya tuh cuman bisa ya pernah 500.000 sehari. Bayar listrik kan berapa, hitung-hitungannya Kacau gaji banget ya kan? enggak kacau bener-bener. Ya orang tuh lagi nyaman, lagi menata hidup ibaratnya. Terus ada corona nih, harapan tuh diputusin, udah diputus, jadi nggak ada lagi Ya. rencana. Udah mau gini nih, yang mau kawin belum mungkin jadi nggak kawin. Jadi nggak kawin. Ya, karena itu corona itu benar-benar suatu penyakit yang ngerugiin ya. Emang ini cobaan ya, mungkin dari Tuhan. Tapi imbasnya ya ke ekonomi guys, gitu. Ini cukup lah ya untuk kayak corona gitu. Ya dari Kita video kemarin udah dibahas ya. Bahasa itu udah bahasa. kemarin ya banyak kan orang-orang yang udah ngebahas tentang corona atau gimana gitu ya. Nah kan temanya kali ini tuh kayak membahas kehidupan Asep kan, tadi kalian udah tahu juga. Asep bisa disebut ASL juga singkatannya, atau lebih tepatnya Lanian ya, bukan nama panggilan. Lanian. Lanian dari kata Sundanya. Kalau Indonesianya nama panggilan gitu kan ya, nama panggilan dekat lah. Lu kan udah ada di Bandung tuh. Nah sebenarnya berapa lama sih, dari kapan lu ada di Bandung tuh sebenarnya? Dari ke Bandung tuh dari tahun 2017. Berarti lu tuh perantau kan? Perantau. Untuk seorang perantau nih, kalian juga mungkin di luar sana banyak yang merantau atau gimana, kita dengarkan langsung dari seorang perantau. Gimana sih kesan-kesan lu hidup di kampung orang atau di daerah orang
nih pelajaran ya. Iya. Pertama jangan samain orang-orangnya. Iya. Jadi mungkin dulu di kampung kita nih akrab atau sering bercanda, belak-belakan, apalagi orang Sunda kan. Iya. Bercandanya tuh kasar gitu. Iya. Nah dulu ini cerita ya, pengalaman. Dulu pernah di Jakarta bercanda, cuman mungkin orang lain nganggapnya nggak bercanda Ya. atau nggak kelebihan lah gitu. Akhirnya nih ditonjok. Bener Kena pukul. padahal minta maaf, Iya. maaf gitu. Iya. Orang Sunda pasti rendah hati lah, Iya. handap asor itu ya. Iya. Pasti minta maaf duluan, oh ya saya salah, minta Iya. maaf. Cuman orang Jakarta, Jakarta beda mungkin pandangan ya. udah minta maaf tapi nggak cukup, mungkin Iya. dengan Kekerasan. pukulan cukup Iya. gitu, otomatis lah gitu, pulang kerja Dipukul lah. ya pluk. Set hei kepluk ya, orang tengah lawan Iya. gitu. Ada orang salah lah, Iya. aku pun salah yang ulah berontak, Iya. tahu diri Mengakui kesalahan. nah lebih baik daripada terus orang berambisi Iya. atau orang namanya emosi oge Iya. gitu. Istilah nama Ke bawah emosi lah. oge ke bawah suasana Iya. nanjang gitu. Iya. Terus itu apalagi kan satu kerjaan tuh, kerjaan juga bakal gak beres. Nah itu Iya. pengalaman di perantauan tuh kayak gitu, jadi saling menghargai, menghormati orang lain itu penting. Penting ya. Hmm. Menitipkan diri juga kan. Iya, benar. Terus yang harus pastinya ya harus dipegang tuh amalan gitu. Amalan sebelum kita pergi tuh apa sih yang kita lakukan gitu. Misalnya Niat lah gitu. ya bukan niat ya, niat harus ada. Harus ada. Sebelum pergi kita harus punya niat, niatnya tuh apa gitu, Iya. niatnya. Terus yang ini mah poinnya gini, amalan yang kita dilakukan di sebelum kita Iya. berangkat tuh, kita pernah jahatin orang nggak gitu, Iya. kita pernah nolongin orang nggak, Iya. karena bakal ada balasannya di luar sana, Iya. di tempat kita merantau gitu. Iya. Misalnya kita mau pergi ke Jakarta, nanti di Jakarta kita akan diperlakukan sama seperti yang kita lakukan di masa lalu. Nah, gitu. Apapun gitu, misalnya kita nolongin orang, akan ada orang yang nolongin tapi bukan orang yang kita tolong dulu gitu. Iya. Tapi Pasti orang lain. ya ada orang lain pasti. Karena kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan Nah itu pula. malahan Iya. berlipat ganda gitu, Iya. tanpa kita bayangkan. Iya. Benar. Pernah nih di Jakarta nih, Jakarta memang gak ada siapa-siapa ya, Iya. sendiri. Gak punya uang, punya 170.000. Iya. Dia itu ngelamar kerja, interview 3 hari berturut-turut di situ, bolak-balik Jakarta Cikarang. Iya. Dulu ke Cikarang ke saudara. Iya. Nah habis 3 hari itu kan diterima kerja tuh. Bayangin aja kan belum punya uang, belum Iya. punya bisa ngontrak, akhirnya ngikut ke temen, ada temen kerja di brand lain lah Iya. gitu, brand lain di mesnya malahan lah. Iya. Jadi saya nih brand A gitu, dia Iya. brand B, Oh. padahal saingan sama-sama, Iya. sama ngerti lah, sama-sama Iya. punya usaha sama gitu. Iya. Nah saya nginep lah di sana gitu. Tuh udah seminggu, manajernya tahu dia siapa gitu, nanya kan, tuh ini tas siapa. Akhirnya saya menumpang di sini, nggak numpang tidur. Itu juga udah diakalin. Misalnya saya ke sana pas malam, jadi orang-orang udah pada pulang baru saya ke sana. Nah udah tidur sana udah seminggu, ketahuan kan sama dia, sama manajernya. Akhirnya diusir. Bener di situ diusir. Gimana sih, di orang luar, di luar kota gitu, Iya. jauh dari orang tua, terus Nggak punya nggak punya siapa-siapa. nggak punya siapa-siapa, terus diusir gitu, bawa tas banyak, Iya. bawa baju. Ya untungnya tuh udah kerja, jadi Iya. semua baju tuh di tempat kerja dititipin. Tapi inget masa lalu aja. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi buat ongkos aja nggak ada gitu. Iya. Tapi ada yang nolongnya. Nah yang nolongnya gini, nyari kosan, ada nenek-nenek bilang, saya ada kosan di sana, gimana bu? Gini, saya punya rumah Ya. sendiri, ada kamar kosong, Iya. coba tidur di sana gitu, buat nemenin juga kan.
nyuruh tinggal di rumahnya. Iya. Ya emang bayar juga, cuman namanya Jakarta kan pasti mahal. Iya. Ini bayar cuma 300.000 per bulan. Itu Tahun udah berapa tuh? 2014. 2014. Nah, jadi emang udah mahal semua. Jadi kosan tuh memang minimal 500.000. Itu yang biasa lah, gak mewah, gak apa, sederhana lah. Iya. 500 belum makan kan. Nah di sini 300.000 udah sama listrik, TV, Iya. kursi, pokoknya rumah gede, tinggalin serasa rumah sendiri, tapi bayarnya 300. Makan gratis, makan disiapin. Nah itu salah satunya Iya. ibu gitu. Orang tua sendiri. Terus cara punya orang tua sendiri gitu. Nah itu pengalamannya yang amazingnya gitu. Iya. Kita nggak tahu hal luar biasa apa yang bakal kita laluin gitu. Karena semua kehidupan itu punya teka-teki tersendiri. Nah itu. Benar. Tapi yang pasti apapun, sesulit apapun ya, sulit apapun hidup Iya. atau cobaan, jangan pernah mengeluh gitu. Iya. Cari cara gitu. Ada masalah, pecahkan. Sulit, dicari caranya gimana Iya. gitu. Jangan sampai punya masalah lari Iya. kemana gitu ya, gak dihadapin gitu. Kayak itu sama buat kita, buat pendewasaan gitu. Pasti ada jalan sih sebenarnya, Iya, cuman kita yang harus mencari jalan ya. gitu. Ya, mencari solusi gitu kan, gimana cara menyelesaikan masalah kita gitu guys. Nah itu Ya, jangan pernah lari dari suatu cobaan atau masalah, karena itu yang akan mengukur kedewasaan kita. Gitu. Bagaimana setiap kan yang namanya hidup gitu ya Kang Asep, yang namanya hidup itu kan pastilah mau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun masalah itu akan selalu datang kan. Nah di situ bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah kita agar hidup kita tuh makin naik derajatnya. Nah, itu gitu kan, naik ya. kelas lah Iya, istilah. naik kelas gitu. Dan nggak mungkin dari kelas 1 ke kelas 2 soalnya itu aja. Ya, Ya enggak kan? enggak. Pasti beda gitu. Iya. Nah itu aja. Yang namanya hidup pasti selalu ada cobaan, kecuali kalau kalian nggak mau ada cobaan masalah ya kalian mati gitu aja. Itu kan jalan utamanya. Karena yang namanya hidup ya pasti semua pasti ada. Tapi jangan salah loh, mati itu ada tanggung jawabnya juga gitu. Berdoa atau mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing gitu. Percaya Ya, ada jalan, setiap kesulitan ada jalan. Pasti itu. Dan gini Kang Asep, selama Kang Asep merantau nih di Bandung kan, sekarang kan udah di Bandung. Ya. Selama di Bandung nih ada kesan-kesan tersendiri nggak tentang, oh ternyata nih Bandung tuh kota yang amazing gitu, kota yang indah, yang bagus, yang dulu ketika Kang Asep di Jakarta atau Kang Asep di Tasik kayak ngedenger kota Bandung tuh kayak kesannya tuh gimana gitu. Apakah Bandung tuh kota yang benar-benar kota kembang atau kota yang bagus atau yang banyak tempat ada sih, ada gambaran atau gimana? Bukan kayak ngebandingin ya. Iya. Dulu di Jakarta tuh, kalau Jakarta kita bener kayak orang asing gitu. Iya. Kita kayak orang asing ke dunia orang lain. Iya. Karena kan mungkin cakupannya luasnya dari mana-mana. Iya. Dari orang luar negeri kan banyak di sana. Penjuru daerah. Daerah bahkan dunia juga ada kan di sana. Nah kalau di Bandung itu kan kayak kampung sendiri. Orang Tasik juga kan ngomongnya Sunda gitu. Makanan juga sama kayak gitu, cimol, batagor, makan rotek dia sama kan. Bedanya yang dirasain kayak kampung sendiri. Jadi kalau di Bandung sendiri kemana-mana ya berani aja gitu. Orang juga bakal anggap kita orang Bandung gitu, bukan kita orang asing gitu kan, karena ngomongnya sama Sunda. Terus pandangannya kayak ekonominya itu lebih untung sih sebenarnya. Tasik sama Bandung tuh harga sama, tapi UMR beda kan. Pengeluaran ya, kalau pengeluaran tergantung kitanya. Jadi ibaratnya gini, kalau di Bandung gaji tuh misalnya ya UMR 36, kalau di Tasik sekarang nggak tahu paling 25 kan. Nah kan lebih kecil kan Tasik. Tapi pengeluaran sama,
harga beras sama, bensin sama, Iya. ya kan? Nah tergantung kitanya mau hemat apa enggak gitu. Iya. Kalau misalnya lebih baik sih ya emang kerja di Bandung aja, Iya. bisa buat nabung, ada uang lebih. Iya. Itu sih teman. Kalau ini ngejurusnya kemana nih, pandangan apa nih Ya maksudnya pandangan tentang kota Bandung. ya, apa aja gitu Ya apa aja kan gini, kebanyakan orang kan kayak ada yang bilang Bandung itu orangnya ramah-ramah, ada yang bilang Bandung itu orangnya kriminal lah. Karena ketika jujur aja ketika gua main ke Jawa Timur, ke satu daerah, ketika gua nanya Bandung tuh orangnya kayak gimana sih, dan orang sana ngomongnya kayak, oh Bandung orangnya gak jahat-jahat loh, gini-gini loh. Ada juga ngomong yang kayak gitu. Tapi ada yang lain pihak ngomongnya bahwa Bandung tuh ramah-ramah, cantik-cantik tentunya ceweknya gitu. Kebanyakan orang pengen ke Bandung tuh karena itunya, terus karena tempatnya juga bagus, atau banyak tempat kayak locationnya, tempat liburannya. Karena kan Bandung terkenal dengan kulinerinya juga bagus-bagus guys. Wisata ya, tempat wisata apalagi kan banyak. Nah gitu, dari pandangan seperti itu menurut Kang Asep nih, Bandung tuh kayak gimana sih dalam benak Kang Asep? Kalau ramah ya tergantung, emang orang Sunda memang ramah kan, tapi tergantung kitanya gitu, kita juga ramah apa enggak. Jadi orang tuh ya tergantung kitanya, kita nanya baik-baik pasti bakal dijawab baik-baik. Misalnya kan kita nanya ke orang yang enggak kenal, Pak nanya alamat, kalau nanya sopan punten Pak, pasti dia juga jawabnya sopan juga kan. Nah, kalau masalah sopan atau ramah mah ya tergantung kita, pasti gambaran dari kita. Tapi yang aneh mah di sini aneh banget ya. Di mana-mana ngomong togel. Mungkin kebudayaan kita kan yang asalnya budaya kita seperti ini dan masuk ke daerah orang dengan budaya yang berbeda, otomatis kita kan ngerasa wah gua harus beradaptasi lagi nih dengan budaya orang gitu kan, kayak gitu lagi guys. Nah untuk kalian ya mungkin dari sebagian orang yang nonton gitu ini mungkin bisa mengambil hal positifnya, bagaimana cara kita sebagai menyikapi orang lain sebagai perantau itu, kita harus melakukan apa sih agar kita aman, nyaman di daerah orang lain, tentunya banyak disukain orang lain juga gitu kan. Intinya mah ya kalau misalkan kita berbuat baik, otomatis orang lain juga akan berbuat baik juga kepada kita, bahkan lebih dari apa yang kita lakukan gitu. Kalau cari amannya sih ya biarin aja orang lain gitu. Jangan ikut campur gitu. Kecuali kalau teman sendiri udah kenal gitu ya boleh kalau mau salah diingetin. Kalau orang lain ya udah biarin aja lah gitu. Itu cari amannya sih. Jadi bukan saling hargain ya. Ya yang kayak gitu mah nggak bisa dihargain gitu. Jadi ya udah biarin lah gitu. Sabodo gitu. Yang paling aman mah kayak gitu. Tapi melihat dulu karakter orangnya gitu ya. Kalau misalkan dia menerima kritikan, kalau misalkan dia menerima kayak masukan-masukan, apabila dia melakukan salah kita kasih tahu dia nerima, ya kita bisa kasih tahu dia gitu bahwa itu salah dan ini yang baiknya. Dan apabila yang nggak bisa nerima kan kita nggak bisa apa-apa juga kan. Ya itu ya udah terserah dia, bagaimanapun dia mau apapun yang dilakukan oleh dia ya udah gitu kan. Asalkan jangan mengganggu kita, merugikan kita. Asalkan jangan merugikan banyak pihak juga. Kecuali gini, saya main togel nih. Tapi Masih modalnya lagi anjing. Ya emang itu. Jadi tapi modalnya dari ya nggak ada gitu, minjem duit buat modal togel. Nah itu kan merugikan kan. Ya kali itu nggak wajib dibasmi. Ya itu emang merugikan gitu kan. Kita merugikan. Kalau misalnya nggak merugikan mah ya diam gitu. Kita main togel, nggak ikut campurin orang lain gitu. Nah itu duit kita yang pakai. Duit kita yang pakai buat kita sendiri ya terserah itu mau diapain. Asal jangan duit orang. Itu sih yang aneh ya di Bandung. Tapi selain itu mah banyak sih tempat wisata yang belum ke explore gitu ya. Banyak rencana pengen kemana dari tahun 2017 awal kesini tuh. Bandung tuh terkenal dengan wisata alamnya, kuliner ya pastilah, kuliner mah jangan ditanya. Wisata alam ini dari Lembang kan banyak juga. Benar. Yang paling pernah sekali di
kunjungin tuh Curug Cimahi. Curug Cimahi. Paling itu dulu pengen ke mana sih, Padalarang. Padalarang. Tahu nggak Padalarang yang batu-batu itu? Iya. Yang wisata batu yang di atas bukit itu. Stone Garden. Ya, Stone Garden. Nah itu belum pernah ke sana, padahal pengen gitu. Ya. Mungkin sesibuk-sibuknya kerja ya. Mungkin suatu hari nanti atau mungkin besok kan gak ada yang Ya, tahu bisa, kan, mungkin bisa mungkin kesana. pas libur nanti ya, bisa. Mungkin pas libur Mungkin juga. Kang Sandi mau ngajak gitu. Mungkin untuk next videonya kita berdua bakalan collab ya. Insya Allah kita bakalan collab juga untuk vlogger ke Stone Garden mungkin ya, kalau ada waktu dan ya mungkin ada rezekinya. Ya, aminin. Kita akan ke sana di video selanjutnya nanti ya, mungkin Tungguin ya. tungguin aja, nanti kita bakalan update lagi. Dan untuk pandangan soal ini yang paling seru nih, pembahasan yang paling seru ini. Apa? Untuk pembahasan tentang wanita nih. Wah, wanita Bandung tuh menurut Kang Asep kayak gimana sih? Jadi wanita Bandung tuh gini ya, modern tapi di tempat sejuk gitu. Modern tapi di tempat sejuk gimana tuh, kayak gimana tuh? Jadi kan Bandung tuh kan masih banyak hutan kan, ya gunung-gunung gitu, masih banyak ya. Tapi orang-orangnya modern gitu. Mungkin dari segi pemikiran, penampilan. Terus kalau karakter ya tergantung ya. Soalnya selama ini belum melihat orang Bandung gitu. Maksudnya belum ngelirik gitu. Karena pernah ngelirik orang Sumedang, ngelirik orang Garut. Ya orang Bandung ya cantik, pinter. Cuman belum tertarik gitu, nggak tertarik gitu. Tidak mau mencoba lah gitu. Tidak mau mencoba mencari tahu gitu. Karena udah punya gitu. Yang belum juga. Ya gue udah punya anjing. Enggak. Pilihan banyak gitu. Masih muda kan, masih yang bisa milih. Ya, tapi belum ada kemauan gitu untuk Mau mencoba. Ya nyoba mah ya udah mau. Kalau belum punya kemauan udah tanda tanya. Oh iya benar. Ya kan lihat cewek tertarik, Ya. pasti kan ada. Kalau normal Ya. kan pasti tertarik Ada gitu, hasrat ada hasrat gitu. itu, oh pengen kenal gitu. Ya. Cuman untuk menjalin sebuah hubungan itu kayaknya belum bisa. Belum ada. Tapi kalau ketertarikan ya pasti banyak, ada lah gitu. Lihat cewek-cewek Bandung garis pisan kan. Cantik. Cewek garis pisan harerang. Ya bager, gelis. Orang Bandung, apabila kalian cewek, khususnya buat cewek-cewek nih, kalau kalian misalkan jomblo nih, Kang Asep nih, di komen. di komen aja, di komen nanti gue bakalan kabarin Kang Asep ada yang berminat nih Kang Asep, nanti Kang Asep kontak sama kalian. Promosi. Dan gini guys, Kang Asep juga ternyata punya channel YouTube. Apa channel YouTube-nya Kang Asep? Orang tahu. Di follow ya, di subscribe ya. Di subscribe ya. ASL channel. ASL channel nanti sama gue dimasukin di link deskripsi, oke? Jangan lupa subscribe channelnya Kang Asep juga. Nanti kan kita bakal collab nih. Nah, sambil dilihat juga video collab kita bagaimana. Nah, ya untuk Karena video selanjutnya. Karena sisi Kang Sandi gimana, sisi Kang Asep gimana. Nah, benar sekali. Ini suatu collab yang luar biasa ya. Akan menjadi suatu video yang menarik lah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah menarik, lucu dan ya seru lah untuk perjalanan liburan kita. Kalau pengen lebih menarik setelah nonton video ini komen di bawah gitu. Ya. Barangkali ada pertanyaan atau sanggahan tentang orang Bandung. Tadi kan menilai orang Bandung seperti apa atau kota Bandung seperti apa. Mungkin ada hal yang saya tidak tahu gitu. Ya. Mungkin kalian juga ada ini ya, ada referensi gitu atau gimana. Tempat wisataan saya belum tahu gitu, belum tahu banyak gitu. Nggak cuman Curug Cimahi aja, nggak cuman Stone Garden atau tempat wisata yang paling deket atau gitu. Kan bisa direkomendasi.
apabila kalian misalkan nih Hmm. kita kan mau collab nih di Stone Garden insya Allah ya kan video selanjutnya ya mungkin kalian bang coba deh ke sini Nah, mungkin ada referensi sebelum tempat kesana lain gitu. ya sebelum Sini kesana. dulu deh cobain gitu. Ya mungkin kita akan lihat-lihat dulu komenan dari kalian dan kita akan mencoba untuk datang ke sana gitu apa kalian ingin tahu atau gimana gitu. Kita masukkan list gitu. Nah masukkan list di situ ya Siap. kita untuk coba vacation gitu kan traveling ke tempat-tempat yang kayak kalian inginkan ya kita akan coba datengin gitu. Itu dari pandangan Kang Asep itu kehidupan Kang Asep nih. Untuk kalian jangan lupa tadi di subscribe channelnya Kang Asep ASL channel. ASL channel itu semua ASL nya gede. Enggak, A-nya gede, SL-nya kecil. A nya gede, SL nya kecil, C-nya gede. C-nya Channel. gede. Jadi nanti di link deskripsi gua simpen ya channelnya. Untuk IG punya Kang Asep? Punya. Oh, IG juga punya dia. Apa kan IG-nya? IG-nya lupa. Lupa namanya. Nanti di link ada. Ada anjing orang kayak gitu kan. Orang kayak gini ada anjing. Nah, padahal ada di HP gitu, tinggal buka. Lupa namanya. Orang kayak gini ada gitu. Menurut gue ya, pandangan gue tentang Kang Asep, pandangan simple di akhir cerita video ini. Pertama gue kenal Kang Asep, sampai sekarang gue berteman baik dengan Kang Asep. Oh, kita berteman. Berteman gitu. Oh, Anjing memang ya. Menurut gue pandangan gue Kang Asep itu orangnya yang pertama baik. Dia orangnya baik baik. standar atau? Iya, dia orang baik kan semua ya, familiar baik itu ya. Tapi kan menurut pandangan gua lu orangnya baik. Terus Lu kayak orangnya tuh apa adanya. Dia tuh apa adanya. Dia yang gua suka dari dia itu apa adanya. Maksudnya dia nggak pernah ngelebih-lebihin diri dia, nggak pernah ngurang-ngurangin diri dia. Ya dia gitu. Gua sukanya itu. Yang ketiga, dia tuh orangnya kayak ibaratkan mempunyai sebuah karakter yang gua nggak punya gitu. Makanya gue suka dari dia tuh dia mempunyai sebuah karakter yang gue nggak suka. Gue banyak belajar juga dari dia. wah, Ya bener. kayak lu kan banyak ngerantau nih kan kayak di Jakarta Ya. terus sekarang ke Bandung padahal lu orang Tasik. Kenapa lu gak di Tasik aja gitu, ngapain harus ke gua gitu ke Bandung, ngapain harus ke Jakarta kan ibaratnya. Itu kan sebuah pengalaman yang kita sharing hari ini kan, kita sharing di video kali ini. Itu sebuah kayak ngerantau tuh gue harus kayak gini loh. Ngerantau tuh gue harus mempersiapin ini loh gitu. Itu kan sebuah kayak planning orang-orang untuk kalian yang mau merantau. Kalian tapi kayak, masih takut gitu. iya masih takut terus kayak bingung gue harus nyiapin apa ya, gue harus kayak gimana ya, nanti di sana gue harus gimana. Yang pertama kalian gak usah takut kalian gak akan makan gitu, karena rezeki itu yang tadi kayak Kang Asep bilang pasti mengalir dan udah diatur dan kebaikan kalian juga pasti akan dibalas gitu di daerah yang akan kalian rantaui seperti itu. Dan yang keempat, pandangan tentang Kang Asep itu dia orangnya kayak religion. Wah, Dia orangnya religion. no. Ya, yang gua pandang gitu ya. It's not true. Yang gua pandang ini pandangan gua dong. Ini pandangan gua. Yang gua pandang itu religion. Dan kadang gua malu juga sama dia ya. Malu karena dia religion ya gua standar gitu. Gitu kan. Ya, kadang gua terpacu untuk memperbaiki religion gua gitu kayak gitu. Dan yang kelima yang terakhir nih, Kang Asep itu orangnya kayak konyol gitu. Konyol? Itu ya konyol, gila lah dia. Gila. Maksudnya bukan gila stupid. Dia tuh gilanya kayak ya orang itu punya apa ya, kehumorisan. Aduh. Anjing ini lidah gue lidah Sunda. Humoris. Humorisan yang kayak ini orang humoris, tapi gue tahu Kang Asep itu orangnya kayak gak pernah humoris ke semua orang. Tapi ketika dia percaya sama orang, ketika dia yakin bahwa orang ini masuk dengan stylenya, dengan gaya dia, Istilah sefrekuensi. Ya satu frekuensi sama dia baru menunjukkan kehumorisan itu. Jadi seakrab lah. Ya, dia emang seakrab banget anjing sama gue juga. Dia seakrab banget gitu. Tapi ya itu keseruan yang gue kenal selama gue
kerja di BNPB Hmm. Pascal ya. Jangan lupa juga subscribe channelnya Barbecue Mountain Boys, itu tempat kerja gua. Di sana banyak referensi-referensi tentang burger ya, tentang burger, sejarah burger juga. Heeh. Di situ tempat kerja gua, dan apabila kalian penasaran dengan makanan kita yang kita buat, kalian bisa datang aja langsung ke yang daerah Bandung khususnya, datang aja langsung ke Pascal ya. Pascal Food Market. Nah, depan food market banget itu ada Iya. Barbecue Mountain Boys ya. Di situ tempat kerja kita dan Tempatnya asik recommended banget. ya. Itu guys. Jadi sekian dari pembicaraan kita kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan collab yang tadi kita bicarakan untuk Tungguin ya. Spoon Garden atau kemanapun ya, kita akan collab. Jadi jangan lupa subscribe channel gua. Apa kan sih? Sulaiman Albani. Nah, Sulaiman Albani. Channel saya? Dan channel Kang Asep ASL channel. Oh, mantap. Nanti gua tulis di linknya, di link deskripsi. Don't forget for subscribe and don't forget for like and comment. Gua Sulaiman Albani undur pamit. Saya Asep Dan Solihin. Asep Solihin undur pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.